Halo Cancer, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah timeless reading. Jadi kita akan bahas apa yang kamu perlu tahu kapanpun kamu nonton reading ini ya. Kayak aku mendapatkan vibe yang pertama itu adalah ada keseganan memasuki sebuah zona. Apapun itu ya, sebuah zona di mana kamu bisa, kamu mau, tapi kayak kamu punya resistensi atau kamu mungkin punya dialog-dialog di dalam diri kamu, di dalam kepala kamu yang bikin skenario-skenario tertentu yang menghalangi kamu untuk memasuki zona itu atau situasi itu ya. Kadang pun suatu hal baru, suatu hal menyenangkan, suatu hal yang kita capable gitu, suatu hal yang kita skillful dalam hal itu, ketika kita memasukin sebuah zona yang baru tetap ada rasa deg-degan, tetap kita ada parnonya juga, tetap ada kegelisahan-kegelisahan tertentu. Nah itu ya yang kamu perlu aware, kayak kamu tuh sebenarnya nggak perlu khawatir, nggak perlu gelisah, tinggal masuk aja dulu, melangkah aja dulu, mulai aja dulu gitu. Biarkan kamu masukin sebuah zona yang baru ini, apapun konteksnya ya, entah itu pekerjaan, entah itu kamu kenal orang baru, masuk aja dulu. Biarkan kamu belajar untuk memasuki sebuah zona yang baru, sebuah zona yang misterius. Ini kata kuncinya misteri ya, rumah ke-8. Itu tadi kayak semesta tuh sedang membawa kamu di suatu tempat yang baru gitu. Lalu yang berikutnya dengan rumah ke-8 ini kan adalah rumah kegelapan ya. Kegelapan itu bukan sesuatu hal yang harus ditakutin, tapi kayak kita perlu melihat ada sesuatu part di dalam diri kita, di dalam hidup kita yang sebenarnya kita perlu lihat nih. Kita perlu bereskan, kita perlu audit, kita perlu evaluasi. Misalnya mental block, misalnya trauma kita, misalnya luka kita yang kayak luka dari masa lalu tapi belum beres. Terus bisa juga sebagian dari kamu nih kayak lagi tertarik nih sama hal-hal yang berhubungan dengan spirituality, kayak astrologi, kayak tarot, kayak law of attraction, hal-hal semacam itu ya. Hal-hal yang membawa kamu kayak melihat lebih jauh tentang hidup kamu, tentang kehidupan in general, dan membuat kamu kayak mempertanyakan sebuah pertanyaan besar gitu tentang kehidupan ini. Ini yang aku dapat dengan kartu ini ya. Lalu yang berikutnya, um, di sini ada cakra kedua. Cakra kedua itu berhubungan dengan energi kreativitas, ekspresi diri, terus juga keberhargaan diri. Nah, sebuah reminder gini, kalau misalnya ada ketidakseimbangan, mungkin kamu merasa punya mental block dalam ekspresi kreatif diri kamu lagi nggak ada inspirasi dalam pekerjaan, nggak ada inspirasi dalam karya seni kamu, atau kayak ada sebuah apa ya, rasa kepercayaan diri yang berkurang, kayak kamu merasa nggak yakin sama diri kamu, itu contoh ketika cakra kedua kamu nggak seimbang. Dan ini aku kasih tahu supaya kamu lebih aware dan mencari gitu akarnya dari mana dan kenapa kamu bisa seperti itu. Nih, kembali yang tadi ya, kayak ada suatu part di mana kamu perlu melihat hal itu dan mencari tahu akarnya di mana. Jadi kedepannya itu nggak mempengaruhi kamu. Ini berpikir ya, mungkin ada suatu kondisi yang membuat kamu berpikir atau kamu perlu pikirkan. Bisa juga ini adalah orang yang akan membantu kamu memberi perspektif yang lain, membantu kamu berpikir tentang situasi yang kamu hadapin. Mungkin berhubungan sama ini nih yang tadi aku bilang, mungkin juga berhubungan dengan hal lain. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Oke, nih ya, ini nih kayak masih nyambung sama yang tadi aku bilang di awal. Ini Two of Swords ya, tapi khusus di deck ini Two of Swords aku melihat kartu tentang berdamai. Yaitu tadi aku bilang kayak ada suatu part yang perlu kamu lihat dan kamu bereskan, entah itu luka, entah itu trauma, atau mungkin ganjelan dengan orang-orang tertentu. Kayak kamu perlu lihat, kamu perlu bereskan, kamu perlu rilis dan berdamai dengan apapun itu yang udah terjadi sehingga langkah kamu ringan ke depannya ya. Mungkin kamu perlu memaafkan orang-orang tertentu, situasi tertentu, membereskan trauma kamu, luka kamu, bisa dari baru-baru ini kejadiannya, bisa udah lama kayak dari masa kecil kamu, ya. Nih, Wheel of Fortune, ini adalah kayak ada sesuatu yang signifikan tentang waktu ya, kayak mungkin ada memori dari waktu tertentu yang kembali muncul ke permukaan. Bisa juga, konsep tentang waktu kayak kamu mendefinisikan kembali. Lalu dengan Wheel of Fortune ini ada sesuatu yang tidak terduga yang muncul ke hidup kamu, seperti portal yang terbuka, kayak untuk kamu masukin dan itu ada intervensi semesta di balik layar untuk kamu masuk ke dalam portal itu ya. Juga ada keberuntungan, kayak ada sesuatu hal menyenangkan yang mau datang di hidup kamu. Bisa jadi mungkin ada signifikansinya untuk kamu ketemu orang-orang tertentu ya. Bisa itu
rekan bisnis baru, pertemanan baru, bisa juga konteks hubungan romantis juga bisa. Blessing kamu adalah King of Pentacles. King of Pentacles ini adalah energi orang yang membangun skillnya, membangun pekerjaan, karir, membangun abundance-nya, dan gini, di titik kamu sampai di King of Pentacles itu adalah energi keberlimpahan ya. Dan juga bicara konteks pekerjaan atau bisnis, kamu itu sangat skillful karena ini adalah kartu yang berbicara tangan Midas. Apapun yang kamu sentuh itu jadi emas. Apapun yang kamu kerjakan, apapun karya kamu, itu adalah sesuatu yang seperti emas berharga. Mungkin kamu perlu juga nih melihat bahwa kamu berkualitas loh. Bahwa kamu punya sesuatu sesuatu yang lebih pada diri kamu yang bisa kamu bagikan dan tunjukkan kepada dunia. Bisa juga ini sebuah reminder kalau misalnya gini, kamu lagi mempertimbangkan ya untuk membuka bisnis baru atau bukan buka pekerjaan baru, untuk pindah kantor baru gitu ya. Ini sebuah reminder bahwa kamu itu berkualitas loh. Misalnya kamu pantas untuk dapat gaji lebih, kamu pantas untuk suatu level yang lebih tinggi dalam pekerjaan kamu. Ini adalah blessing kamu, dan karena di sini ada Wheel of Fortune, kayak ada pintu yang terbuka buat kamu untuk hal-hal yang aku sebutkan di sini ya. Lalu yang jadi tantangannya adalah Five of Wands. Dengan ini jadi tantangan kamu, jadi gini, perhatikan emosi kamu, keterhubungan kamu sama orang-orang di sekitar kamu ya. Ketika kartu ini muncul kayak biasanya ya, mungkin ada kayak argumen-argumen, mungkin ada perdebatan, bisa juga kayak ada adegan misuh-misuh dengan orang-orang terdekat kamu. Tapi itu tadi supaya kamu lebih aware, lebih mindful, dan ini bukan sesuatu yang besar sih, karena kan wajar ya dalam kehidupan sehari-hari tuh kadang-kadang kita kayak bertengkar dengan orang-orang di sekitar kita, tapi ini kayak ya udah bumbu-bumbu kehidupan yang akan lewat aja gitu, bukan sesuatu yang signifikan untuk hubungan kamu. Lalu nih yang kamu perlu tahu adalah itu tadi kayak ini ya, dengan kartu ini dan ini tadi kayak ada perjalanan menyelami kegelapan dan kamu keluar melihat atau menuju cahaya dengan Ace of Cups. Lalu yang berikutnya kayak ada sesuatu yang baru dengan hati kamu. Bisa jadi ada sesuatu hal yang baru, menyenangkan, dan itu kayak bikin kamu senyum lagi, kamu bikin semangat lagi, mengembalikan keceriaan kamu. Juga bisa berbicara tentang konteks hubungan romantis ya, kayak ada cinta yang baru yang mau datang di hidup kamu. Bisa juga ini berbicara tentang pemulihan hati, karena di sini aku melihat tema tentang pemulihan, berdamai, melepaskan, merilis, memaafkan apapun ganjilan-ganjilan yang masih belum beres dari masa lalu ya. Mungkin ada intervensi semesta di situ, mungkin kamu yang membuat pilihan secara sadar, oke nih, gue nggak bisa lagi membawa misalnya luka ini terus-terusan ke depan, bikin langkah gue berat, bikin energi gue berat, atau bikin hati gue nggak nyaman gitu. Mungkin kamu yang membuat pilihan, mungkin semesta akan mengirimkan orang-orang tertentu yang akan membantu kamu menjalani itu semua ya. Karena ujungnya adalah ini adalah proses kamu untuk berdamai, melepaskan, memaafkan, dan merilis apapun yang kamu perlu rilis yang udah tempatnya di belakang ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.